Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatun Safawi dari Prodi PAI 5A. Di sini saya ingin membahas tentang media dan metode dalam proses pembelajaran. Adapun pengertian media pembelajaran. Media adalah segala fisik yang dapat menyajikan pesan dan merangsang siswa untuk belajar seperti buku, film, kaset, dan lain-lain. Nah, teman-teman, dalam memilih alat pendidikan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua adalah orang yang menggunakan alat. Yang ketiga adalah untuk siapa alat itu digunakan. Yang keempat, eh, efektivitas penggunaan alat tersebut tidak melahirkan efek tambahan yang merugikan. Nah, itulah dia pengertian media. Yang selanjutnya, kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama itu ada kesesuaian dengan tujuan. Yang kedua, kesesuaian dengan materi pembelajaran. Yang ketiga adalah kesesuaian dengan karakteristik pembelajaran siswa. Yang keempat adalah kesesuaian dengan teori. Yang kelima adalah kesesuaian dengan gaya belajar siswa. Yang keenam itu adalah kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas, pendukung, dan waktu yang tersedia. Nah, teman-teman, di sini juga ada langkah-langkah pemilihan media pembelajaran. Tidak sembarangan media yang harus kita gunakan untuk peserta didik kita. Langkah yang pertama itu adalah penerangan atau pembelajaran. Langkah pertama menentukan apakah penggunaan media untuk keperluan informasi atau pembelajaran. Yang kedua itu ada langkah tentukan transmisi pesan. Dalam kegiatan ini kita sebenarnya dapat menentukan pilihan apakah dalam proses pembelajaran akan digunakan alat bantu pengajar atau media pembelajaran. Nah, langkah yang ketiga itu adalah tentukan karakteristik pelajaran. Asumsi kita bahwa kita telah menyusun desain pembelajaran di mana kita telah melakukan analisis tentang mengajar, merumuskan tujuan pembelajaran, telah memilih materi dan metode. Nah, langkah yang keempat itu adalah klasifikasi media. Media dapat diklasifikasikan sesuai dengan ciri khusus masing-masing media. Berdasarkan persepsi manusia normal, media dapat diklasifikasikan menjadi media audio, media video, dan audio visual. Nah, langkah yang kelima itu adalah analisis karakteristik masing-masing media. Media pembelajaran yang banyak macamnya perlu dianalisis, kelebihan dan kekurangannya dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah diciptakan oleh guru. Nah, selanjutnya teman-teman, ada metode pembelajaran. Pengertian metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru dalam mengolah proses pembelajaran agar siswa mencapai tujuan pembelajaran. Demikian, metode pembelajaran bermakna segala segi kegiatan yang terarah dalam rangka kemestian-kemestian mata pelajaran yang diajarkan, ciri-ciri perkembangan murid-muridnya, dan suasana alam sekitarnya, dan tujuan menolong murid-muridnya untuk mencapai proses belajar yang diinginkan dan perubahan yang dikehendaki pada tingkat peserta didik. Selanjutnya menolong mereka memperoleh maklumat, pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, sikap, minat, dan nilai-nilai yang diinginkan. Nah, pendapat di atas diperkuat dengan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Uda'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, wajadilhum billati ya ahsan, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, seluruh manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat di jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk darinya.
Nah, teman-teman, setelah kita tahu apa pengertian dari metode pembelajaran dan media pembelajaran selanjutnya, ada pula macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama itu adalah metode ceramah dan tanya jawab. Metode ceramah adalah metode yang boleh dikatakan metode tradisional yang ada sejak dari dulu, yang telah digunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan peserta didik dalam proses belajar mengajar oleh guru. Yang kedua itu ada metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara mengelola pembelajaran yang menyajikan materi melalui pemecahan masalah atau analisis sistem produk teknologi yang pemecahannya sangat terbuka, yang ada sejak dulu untuk memecahkan masalah siswa. Guru juga mempunyai metode diskusi agar masalah tersebut terpecahkan atau terselesaikan. Nah, yang ketiga itu ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu cara mengelola pembelajaran dengan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke siswanya. Apakah siswa tersebut memahami materi tersebut atau tidak? Maka metode tanya jawab akan menjadi efektif bila materi yang menjadi topik bahasan menarik, menantang, dan memiliki nilai aplikasi yang tinggi. Nah, yang keempat itu ada metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas adalah cara mengajar atau penyajian materi melalui penugasan siswa untuk melakukan suatu pekerjaan. Pemberian tugas dapat secara individual atau bisa pun kelompok, karena pemberian tugas untuk setiap siswa atau kelompok dapat sama-sama dan dapat pula berdebat dalam mengerjakan tugas tersebut. Nah, adapun metode yang kelima yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen adalah suatu cara pengelolaan pembelajaran di mana siswa melakukan aktivitas percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri suatu yang dipelajari. Dalam metode ini, siswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri dengan mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan, dan menarik kesimpulan sendiri tentang objek yang dipelajarinya tersebut. Yang selanjutnya itu, yang keenam ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah cara pengelolaan pembelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, benda, atau cara kerja suatu produk teknologi yang sedang dipelajari. Nah, demonstrasi dapat dilakukan dengan menunjukkan benda baik yang sebenarnya, model, maupun tiruannya, dan disertai dengan penjelasan lisan. Selanjutnya yang ketujuh adalah metode tutorial atau disebut dengan bimbingan. Metode tutorial adalah suatu proses pengelolaan pembelajaran yang dilakukan melalui proses bimbingan yang diberikan atau dilakukan oleh guru kepada siswa, baik secara perorang atau per kelompok kecil siswa. Nah, di samping metode yang lain dapat pembelajaran pendidikan teknologi dasar, metode ini banyak sekali digunakan khususnya pada siswa sudah terlibat dalam kerja kelompok. Nah, yang ke-8 adalah metode problem solving atau pemecahan masalah. Metode tersebut merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan memberikan suatu permasalahan yang kemudian dicari penyelesaiannya
dengan dimulai dari mencari data sampai pada kesimpulannya. Jadi metode problem solving itu adalah pemecahan masalah yang mana masalah itu dicari lalu diselesaikan. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kata saya yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.